masuk. Baik, makasih. Silakan masuk. Oke. Ya. Mau duduk di sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sini boleh. Baik, silakan duduk. Silakan duduk. Siap. Saya duduk sebelah sini ya. Iya, Ya, silakan. baik. Dan nyaman duduknya. Mungkin berhadap-hadapan kali ya, lebih biar enak. Oke, Oke, baik. Kakaknya dari mana, Kak? Saya dari Margonda. Oh, jauh ya? Jauh. Tadi diantar siapa? Diantar ayah kak, ibu kak, siapa? Sendiri, Kak. Oh, sendiri. Macet ya tadi ya? Macet, Kak. Oh, baik. Gimana keluarga? Ayah ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Oh iya, kalau mau minum silakan minum. Oh iya, Kalau baik. mau tisu di sini. Baik. Yuk diminum dulu. Ya, Biar makasih ya, segar. Kak. Diminum. Biar relax. Oke. Oke. Biar hubungan kita makin akrab, kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Kakaknya namanya siapa? Asalnya dari mana? Saya Isam. Asal dari Depok, Margonda. Baik. Perkenalkan, nama saya Adelia Anggreni sebagai konselornya nanti selama sesi konseling berlangsung, dan kakaknya sebagai klien. Oke, sebelumnya apakah kakak pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum. Oh, belum. Baik. Saya akan menjelaskan penstrukturan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kakak apakah pernah melakukan konseling? Belum, Kak. Oh, belum. Iya. Jadi belum tahu nih ya. Belum. Oke. Dapat rekomendasi dari mana kak kalau boleh tahu? Saya dapat dari IG. Oh, dapat dari IG. Iya. IG itu dari teman saya nyaranin nih kalau bisa konseling ke sini. Ada yang oh iya, udah. Sampai di sini deh. Semoga nanti berjalan lancar ya kak selama sesi konseling. Oke, baik. Saya akan menjelaskan penstrukturan pada pagi hari ini, tapi kakak udah mengerti apa konseling sebelumnya? Belum, Kak. Oke, saya akan menjelaskan penstrukturan pada pagi hari ini. Kakaknya sebelumnya udah mengerti apa itu konseling? Belum, Kak. Oh, baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Konseling merupakan suatu bantuan di mana kakak sebagai klien mengalami permasalahan dan saya sebagai konselor akan membantu permasalahan kakak maupun case dan case kakak. Tujuannya konseling itu ada case dan case T, di mana case itu berfokus untuk mengatasi permasalahan kakak, sehingga case T itu membantu untuk mengembangkan potensi kakak, memahami diri kakak, di mana kakak mempunyai masalah yang terganggu. Namun di sini kak memiliki fungsi konseling. Konseling itu ada 3, yaitu ada pengembangan, pengentasan, dan pemahaman. Dan ketiga itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Pertama pengembangan, di mana kakak sebagai klien, saya sebagai konselor akan mengembangi potensi kakak, keterampilan kakak, pemahaman diri kakak sehingga kemandiriannya ya. Namun pemahaman diri, di mana saya sebagai konselor saya memahami perasaan kakak, pikiran kakak, yang sekarang kakak sering alami sekarang ST kakak terganggu. Namun juga ada namanya mengatasi permasalahan, di mana kakak sebagai klien, saya sebagai konselor saya akan membantu kakak gimana nih untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan strategi maupun solusi. Sampai sini kakak paham fungsi-fungsi konseling? Iya. Baik, dimengerti ya? Iya. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu lagi asas-asas, di mana konseling ini mempunyai asas-asas. Asasnya ada 4, itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kemandirian. Di mana keempat itu memiliki asas-asas yang berbeda. Yang pertama asas kesukarelaan, di mana kakak datang ke sini dengan sukarela ya kak. Yeah. Tentunya tidak ada paksaan sama sekali kan. Dan kakak juga harus memiliki asas keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi selama sesi konseling berlangsung. Yeah. Baik ya kak, dipahami ya kak. Yang ketiga yaitu ada asas kemandirian, di mana kakak sebagai klien harus memiliki sikap kemandirian dan tidak ada tidak bergantungan kepada orang lain ya kak ya. Namun di sini juga ada asas kerahasiaan yang kak, yang keempat itu di mana saya sebagai konselor akan menjaga privasi data kakak maupun keterangan kakak dan tidak ada orang lain dan tidak layak diketahui orang lain kecuali atas izin kakak. Ya, baik.
Sampai di sini mengerti pengertian, tujuan, fungsi-fungsinya, asas-asasnya, paham? Paham. Iya. Baik, izinkan saya untuk mengasih tahu kontrak waktu. Baik. Waktu kita cuma 60 menit. Jika waktunya habis, kita akan membuat pertemuan selanjutnya dengan saya mengucapkan janji konselor saya. Apakah saya boleh untuk menyatakan janji konselor saya kepada kakak? Boleh Kak, silakan. Oke, baik. Saya Adelia Anggraini, saya menyatakan saya sanggup, saya bersedia menyimpan, merahasiakan, memelihara kerahasiaan data keterangan yang saya terima oleh kakak dan tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Baik, sampai sini kita akan melakukan sesi konseling di mana kita berdoa terlebih dahulu agar berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai, kakak bisa menceritakan semua permasalahan kakak dari pikiran kakak, hati kakak. Jika ingin menangis, silakan menangis, karena kan kita namanya manusia pasti punya rasa kesedihan, sehingga nantinya kakak setelah melakukan konseling kakak merasa relax, elegan, dan nyaman lah ya istilahnya. Ya, kakak boleh bisa menceritakan semua permasalahan kakak sehingga kakak merasa tenang. Ya, boleh diceritakan kak, misalnya latar belakangnya. Kebetulan saya ada masalah di rumah nih Kak. Kenapa? Yang bikin saya kepikiran terus gitu siang, pagi, malam, mikirin gitu terus, kayak bikin kegiatan saya tuh jadi nggak fokus gitu loh. Masalah terganggu ya kak ya? Iya, jadi saya masih kuliah mikirin hal yang di rumah, saya masih kerja mikirin hal yang di rumah, terus saya mau tidur juga nggak bisa tidur mikirin hal-hal yang di rumah, kayak gitu Kak. Kayak kan orang tua kan wajib tuh ya ngasih apa? Uang, motivasi. kasih uang ke saya apa gimana, nafkah lah, menafkahi anak kan kewajiban orang tua ya Kak. Tapi orang tua saya tuh kayak biarin saya bebas gitu loh, kayak nyari sendiri apa-apa sendiri, jadi saya udah dididik kayak gitu. Padahal saya tuh belum siap, saya juga masih butuh nafkah dari mereka gitu kan. Tapi saya bisa sih, tapi bisa itu bisa tapi kayak berat gitu maksudnya. Baik, saya paham apa yang kakak Hisham sekarang rasakan. Kakak merasa kalau sudah tidak dinafkahi, orang tuanya lepas tangan, dan kakak mencari perekonomian untuk membantu keluarganya mungkin ya kak. Baik, kak Hisham bisa menceritakan lagi permasalahan kakak. Baik Kak, apa namanya, untungnya ada ibu saya gitu yang mendukung saya pas saya lagi susah, saya lagi nggak ada uang apa gimana. Terus ibu saya tuh kayak perhatian, saya tahu nyelipin uang di saya, nih kayak bilang bapak gitu. Habis itu saya terima, ya udah nggak saya bilang bapak, tapi kalau misalnya saya ada uang lagi apa gimana gitu, saya berusaha buat itu, buat gantinya tuh nggak berupa uang apa gimana gitu, entah saya bawa martabak, entah saya bawa makanan apa gimana gitu. Baik, saya mengerti. Berarti ibu Kak Hisham perhatian kepada Kak Hisham jika Kak Hisham nggak punya uang, makanya ibunya menyelipkan uang ke ke Kak Hisham. Nah, lalu bisa dilanjutkan lagi ceritanya, kelanjutannya gimana? Bukan saya doang sih yang kayak gitu, kayak adik saya juga apa namanya, misal mau sekolah apa gimana gitu ya, kasih uang, kasih, tapi kayak nggak di luar logika gitu loh. Ongkosnya berapa, jajannya berapa, terus dikasihnya berapa gitu kan, kasihan ya Kak. Berarti itu namanya bentuk empatik, di mana seorang ibu memperhatikan anaknya jika anaknya tidak mempunyai uang, atau namanya orang tua ya Kak, pasti punya rasa kasihan gitu. Oh, nanti anakku nggak megang uang nih, kasihan
siang buat jajan gitu. Makanya namanya orang tua itu pasti sayang Kak, nggak ada yang namanya nggak sayang. Iya. Semua orang pasti sayang, orang tua sayang, anak juga sayang pasti sama orang tuanya, ya kan. Baik, ada lagi yang ingin diceritain Kak Isyam? Nggak ada Kak. Baik, saya paham apa yang Kak Isyam rasakan, pikiran Kak Isyam. Memang berat ya Kak kalau misalkan bahas masalah orang tua, apalagi ibu ya yang melahirkan kita. Ya, ibu sayang sama kita, maksudnya kita sebagai anak juga harus sayang kepada orang tua kita. Nah, baik Kak Isyam, apa ya, ada yang ingin diceritakan lagi? Nggak ada Kak. Baik, saya paham apa yang Kak Isyam rasakan. Memang berat ya Kak kalau menceritakan permasalahan orang tua, apalagi ayah ya. Namanya ayah kan juga pemimpin ya. Apa sih yang sudah Kak Isyam lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan Kak Isyam, terutama kepada orang tua laki-laki ya Kak Isyam? Kalau saya menerima aja sih Kak, kayak misalnya kalau kerja ya udah kerja, sekolah-sekolah, terus tidur-tidur, makan-makan, kayak udah saya jalanin aja sebisa saya. Terus kalau misalnya saya capek, saya istirahat sebentar, terus lanjut lagi gitu. Tapi lama-kelamaan kok kayak berat gitu. Berat gitu dah. Jadi kepikiran terus mau apa-apa itu. Kak Isyam sudah hebat banget, sudah benar-benar mandiri. Kak Isyam, apa yang Kak Isyam sudah lakukan sudah benar sekali ya Kak. Kakak udah dari kecil sudah belajar mandiri. Pokoknya Kak Isyam sangat hebat banget, sudah mau berekspor dengan hal yang mengenai pekerjaan, sehingga Kak Isyam bisa menghasilkan uang ya Kak. Apa sih Kak perasaan kakak yang saat ini kakak rasakan? Persoalan yang mendalam yang saat ini kakak rasakan? Saya merasa marah, sedih, kesel sama ayah saya, karena itu ayah saya kan seharusnya kan ngasih saya nafkah gitu ya, tapi dia nggak gitu loh, nggak ngasih. Terus saya juga merasa iri sama teman-teman saya yang dikasih nafkah, yang dikasih, pokoknya nggak mikirin tentang uang. Jadi dia tinggal jalanin hidupnya aja, tinggal jalanin kewajibannya aja sebagai anak gitu Kak. Baik, saya paham apa yang Kak Isyam ceritakan dalam pikiran Kak Isyam, perasaan Kak Isyam saya mengerti. Baik, nanti ada teknik yang dinamakan teknik kursi kosong, di mana nanti Kak Isyam menceritakan permasalahan Kak Isyam dengan Bapak ya Kak Isyam, nanti menggambarkan bahwa nanti di depannya seperti Kak Isyam membicarakan tentang isi hati Kak Isyam ke bapaknya Kak Isyam. Nanti Kak Isyam mungkin memperagakan gaya-gaya selanjutnya, nanti saya jelaskan. Kak Isyam dipersilakan duduk. Baik, terima kasih Kak. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan, dinamakan ini namanya teknik kursi kosong, di mana nanti Kak Isyam sebagai klien nanti menggambarkan ini adalah sosok ayah, di mana kakak bisa mengungkapkan, mengutarakan permasalahan dalam terhadap ayah Kak Isyam. Nah, kakak bisa menceritakan dari hati kakak, pikiran kakak, sehingga permasalahan akan terselesaikan secara nyaman, secara lancar, secara baik. Baik. Dimengerti? Ya, baik. Baik, kita akan mulai sesi metode teknik kursi kosong. Baik. Boleh saya mulai? Baik, boleh. Saya marah sama ayah. Kenapa ayah memperlakukan saya kayak gini? Ayah seharusnya kan menafkahi saya, nggak ngebiarin saya itu buat kerja. Jadi saya tuh bisa fokus buat satu tujuan gitu, menggapai cita-cita saya. Kenapa saya harus dibelokkan ke sini? Kenapa nggak harus kayak gitu aja? Kenapa Bapak nggak mendorong saya buat nyampe tujuan itu secara mulus gitu loh Pak? Kenapa?
Baik, Kak Isyam pindah sebagai bapaknya di sini menggambarkan seorang bapak. Oh baik. Ya, Isyam Oke. pindah ke sini, Kak. Ya, misi ya kak. Ya. Memperagakan seorang ayahnya ya, Kak. Langsung dimulai dulu. Ya, respon bapaknya. Baik. Sebenarnya ayah tuh bukannya nggak sayang apa nggak mau tanggung jawab apa gimana gitu. Mungkin ini termasuk didikan dari ayah biar kamu tuh nggak manja nggak apa gitu. Kamu kan anak pertama. Biar kamu tuh kuat ngadapin semua masalah gitu di kemudian hari gitu. Jadi kamu tuh udah punya mental buat ngadepin masalah-masalah ini. Jadi kamu tuh udah nyegat. Biar nggak kaget gitu pas sudah punya keluarga, pas sudah punya anak apa gimana gitu. Jadi kan kamu udah punya pegangan itu dari kecil. Jadi kamu tidak apa namanya tidak kaget lagi dengan hal-hal itu. Baik, kembali lagi ke sini, Kak, untuk merespon bapaknya. Merespon ayahnya. Emang ada cara lain pak selainnya kayak gitu? Saya tuh kayak berat banget menurut saya itu pak. Emang beneran nggak ada cara yang lain pak? Baik, kembali lagi Baik. merespon bapaknya. Isi ya pak. Ya. Sebenarnya cara lain sih banyak ya Isam ya. Mungkin ini yang terbaik. Mungkin ini yang menurut bapak tuh terbaik buat kamu gitu loh. Jadi semakin besar ujian yang kamu lakukan, semakin besar ujian-ujiannya itu. Jadi kalau misalnya kamu berhasil pun, kamu ketemu ujian yang lebih besar lagi tuh, atau yang di bawahnya atau yang setara itu. Jadi kamu nggak begitu keteter gitu daripada yang bertahap kayak gitu. Kembali lagi seperti Syam Oke. sebagai kliennya. Ini. Oh, jadi kayak gitu. Tapi kan saya iri sama teman-teman saya. Teman-teman saya tuh kayak mau mau berangkat sekolah apa gimana itu langsung aja gitu. Dia nggak perlu cari uang lagi, nggak perlu apa-apa lagi gitu. Jadi nggak ada beban gitu loh buat mereka. Nah, sedangkan saya, tapi kan saya iri sama teman-teman saya yang tinggal berangkat, yang mau ngerjain tugas ngeprint apa gimana gitu, tinggal minta dikasih, tinggal ngeprint gitu. Gak kayak saya gitu, kalau misalnya mau berangkat ya harus kerja dulu, nyari duit buat bensin, buat makan, buat apa, terus mau tugas juga kayak gitu. Saya iri pak sama teman saya yang kayak gitu pak. Nah, kembali lagi sebagai peran bapaknya. Baik, misi ya pak. Ya. Iya bapak tahu, maafin bapak ya udah bikin kamu kayak gini. Tapi kan kamu juga harus ngerti kerjaan bapak tuh sebagai apa gitu, pendapatan bapak tuh seberapa. Kamu tuh harus paham kayak gitu tentang pendapatan juga. Kalau ada uang juga bapak pasti ngasih kok, apa gimana gitu. Nggak biarin kamu kayak gini. Kembali lagi sebagai Kasyam pindah ke sini merespon bapak Kasyam. Oh ya baik pak, sekarang aku paham kenapa bapak kayak gini. Aku minta maaf ya pak, dan aku juga dan bapak juga aku maafkan. Jadi nggak ada lagi kebencian di antara kita berdua. Kembali lagi sebagai bapaknya. Baik, misi ya kak. Ya. Oh ya nggak apa-apa nak. Bapak doakan kamu sukses, menjadi orang yang sukses, terus lulus sarjana, terus menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, jadi kuat, tabah menghadapi segala cobaan. Dan bapak doakan juga supaya kamu tuh bisa menggapai cita-cita kamu, nggak kayak bapak yang jadi seperti supir yang sekarang ini. Kembali lagi Kasyam. Baik. Oke, baik, itu namanya teknik kursi kosong, di mana kakak menggambarkan perasaan kakak, mengungkapkan perasaan kakak kepada bapaknya ya. Iya. Gimana perasaannya, apa yang ingin diungkapkan, merasa rileks atau kayak gimana, atau merasa tenang gitu. Sudah menceritakan, mengungkapkan rasa
rasa risau, rasa marah kepada Bapak gimana? Sudah relax, sudah. Alhamdulillah sudah jadi lega gitu. Jadi udah nggak ada lagi nih yang mengganjal Kak. Oh, alhamdulillah ya Kak. Gimana perasaan Kak Isam setelah melakukan teknik kursi kosong? Alhamdulillah udah lega Kak. Kayak udah nggak ada lagi nih yang ganjel. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu skalanya berapa Kak? Sebelum itu masih 8 atau 9 lah. Ya. Tapi sekarang udah mulai turun. Masalah saya paling cuma 4/10 apa 3/10 gitu lah Kak. Alhamdulillah ya Kak sudah menurun ya Kak. Baik, skala yang sebelumnya kan tadi 80 ya, sekarang udah menurun 4 ya, 4 atau 3 ya. Iya. Langkah selanjutnya Kakak akan melakukan hal yang seharusnya Kakak lakukan seperti apa ke depannya? Saya jadi lebih ke sadar diri sih Kak. Kayak oh ternyata Bapak tuh pekerjaannya tuh kayak ya gitu. Terus apa namanya yang mengakibatkan nggak ngasih saya nafkah dan sebagainya gitu. Jadi saya lebih ke ikhlas, udah lebih ke ikhlas lagi, dan lebih ke sadar diri lagi. Bener juga kata Bapak, itu juga bisa melatih kayak mental saya, terus melatih cara ngadapin ujian-ujian yang akan datang di kemudian hari. Jadi saya itu udah punya pegangan gitu. Ketika Hisham sudah mengikhlaskan segala kemarahan Kak Hisham kepada Bapak, sudah mengikhlaskan, sudah meridhokan. Kakak Hisham sebenarnya hebat banget, sudah menceritakan semua permasalahan Kakak terhadap saya sendiri ya, dan kepada orang tua Kakak, terutama Bapak ya, yang terutamanya ya. Saya paham apa yang Kak Hisham ceritakan, saya mengerti. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Nanti semisalkan Kak Hisham mempunyai permasalahan, Kakak bisa menggunakan metode atau teknik kursi kosong untuk meredakan emosi Kakak, ya Kak ya. Iya. Baik, sampai di sini Kakak paham? Paham. Sebelumnya terima kasih ya Kak. Ya, baik. Sama-sama Kak Hisham. Baik Kak Hisham, jika nantinya ada permasalahan bisa menghubungi saya atau Kak Hisham datang ke sini. Jika sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih sebelumnya ya Pak. Iya. Sudah menyempatkan waktunya untuk berkonseling dengan saya, sehingga saya ST-nya saya tuh menjadi hilang. Alhamdulillah. Terima kasih juga ke Kak Hisham sudah mau datang dengan tanpa paksaan ya Kak. Semoga kedepannya makin lebih baik lagi ya Kak ya. Oke. Baik Kak, berhubung waktunya udah siang ya Kak, saya juga pengen pamit Kak. Ya, silakan saya antarin keluar. Makasih. Iya. Makasih ya Kak. Iya, hati-hati ya di Oke. jalan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.